time it breaks. Doesn't matter, weak or strong. Take your time and do your tricks. All I do is sing along. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya adalah Rabiatul Usda STMT, salah satu dosen tetap di program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Patipura di Kota Ambon. Pada video kali ini saya ingin memaparkan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah struktur baja. Saya mengajarkan mata kuliah struktur baja pada semester 5 dengan kode mata kuliah TSL 224352 dan berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini akan diselenggarakan selama 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan dilakukan untuk pertemuan materi dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun deskripsi daripada mata kuliah struktur baja yaitu adalah mata kuliah wajib yang wajib diampu oleh mahasiswa teknik sipil yang membahas tentang material baja dan konsep dasar perencanaan, kemudian menganalisa elemen batang tarik, batang tekan, komponen struktur lentur dan balok kolom yang nanti dapat menjadi bekal kepada mahasiswa untuk melakukan perencanaan konstruksi struktur baja. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang karakteristik dan konsep dasar perencanaan baja, mampu melakukan analisa terhadap elemen rangka batang, mampu merancang balok kolom, mampu merancang portal baja sesuai dengan standar nasional Indonesia. Kemampuan akhir yang diharapkan daripada mata kuliah ini adalah mahasiswa telah mengetahui tentang material baja, karakteristik, sifat, dan konsep dasar perencanaannya berdasarkan konsep LRFD dan konsep ASD. Kemudian mahasiswa sudah bisa menganalisis tentang batang tarik, batang tekan, balok kolom, dan komponen struktur lentur baja. 3 metode pembelajaran yang digunakan yaitu delivery, interaction, assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memasukkan materi secara langsung melalui Google Classroom serta pertemuan tatap muka di kelas untuk memudahkan pemahaman mahasiswa. Media pembelajaran yang digunakan yaitu PowerPoint, e-book, dan video simulasi. Untuk interaksi, saya melakukan interaksi secara langsung dengan mahasiswa dengan proses tanya jawab, diskusi, serta pembahasan studi kasus yang ada di lapangan. Untuk asesmen, proses penilaiannya berupa penilaian tugas individu, penilaian tugas kelompok, serta penilaian sikap dan penilaian keterampilan sesuai yang tertuang di dalam RPS. Referensi yang digunakan di mata kuliah struktur baja yaitu adalah buku referensi dari para ahli, kemudian buku kolaborasi referensi yang juga merupakan karya saya, serta artikel jurnal tersitasi yang terkini agar mahasiswa dapat mengupdate tentang kemajuan pengetahuan di masa kini. Berikut adalah video pembelajaran saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita melanjutkan materi struktur baja pertemuan kedua. Hari ini yang akan kita bahas adalah tentang profil baja dan sifat-sifat mekanis baja. Ya. Sebelumnya yang tadi sudah download tabel profil baja dulu. Kalau tabel mutu barang baja di Indonesia sudah belum? Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang profil baja dan sifat mekanis baja. Jadi ini, kalau mau melakukan perencanaan konstruksi baja, yang harus kita tahu pertama itu adalah kita harus kenal dulu dia punya profil. Profil apa yang harus kita pakai untuk punya konstruksi. Ya, karena sifat baja itu dia berbeda dengan beton. Kalau beton, dia punya bentuk itu kalau sesuaikan dengan ownernya, dengan perencanaan sesuai dia punya selera. Ya, tinggal kita buat ceritakan lalu kita bentuk. Hal ini berbeda dengan baja. Kalau baja, kita buat perencanaan harus sesuai dengan profil yang disediakan oleh produsen. Ya, jadi dia tidak bisa menentukan ini mau pakai dimensi sekian tidak bisa. Atau harus sesuaikan dengan apa yang ada di produsen, apa yang ada di pasaran. Jadi kurang lebih kalau tabel profil baja, kemudian kalau kamu merencanakan ini kamu pakai dimensi ini ada tidak? Dijual atau tidak? Nah, jadi hari ini ibu akan mengenalkan
atau dia punya makan. Jadi kalau mau bikin di toko lalu tinggal bilang saya mau beli L9097. Nah itu nanti yang punya toko sudah tahu itu maksudnya yang masuk profil. Ya, profil pertama yang harus kalian tahu namanya profil siku. Bentuknya siku. Ya, ini ada yang sama kaki, ada yang tidak sama kaki. Coba dong lihat di layar, biasa dong lihat profil seperti ini gimana? Di tower, di menara. Di mana lagi? Kalau di kampung biasa dong lihat di mana? Di Pujasera di rata-rata. Nah, ini kalau sebut dengan profil siku, bentuknya seperti huruf L. Karena ini mau aja dia punya nomenklatur kalau lu mau membicarakan pakai profil. Ya, ini kalau lu mau pakai ini kalau sebut dia dengan huruf L. Nomenklaturnya misalnya ini ukurannya lebar bawah 70 lalu ketebalannya ditebalkan misalnya 5. Profil ini Totong sebut L70.70.5. Bisa. Jadi kalau ke produsen bilang saya mau beli L70.75, itu produsennya paham boleh mau beli profil siku dengan ukuran sekian. Yang paling akhir ini bisa dia menggambarkan gambaran. Ya, terus kalau di belakang nanti kalian akan berkembang siku ganda, profil siku ganda. Profil siku ganda itu profil siku tapi dia ada dua. Jadi gini, dia ganda. Dia bisa saling bertolak belakang, bisa saling berhadapan. Kalau seperti ini kamu hubungan pakai apa? Bisa pakai las, bisa pakai apa satu? Bisa pakai baut. Jadi sambungan baju itu ada dua, ada las, ada baut, sama ada paku beling tapi sudah tidak digunakan. Jadi nanti kita sambungan ini pakai pelat bumbu, lalu di sini kita pasang baut. Jadi ini ada baut. Ini kalau ini profil siku ganda, ini penamaannya 2L. Jadi kalau bagian ini berarti 2L. Ini nama-nama ini kalian akan temukan di tabel profil baik. Jadi ini tidak sembarang yang kedua. Terus profil yang kedua. Profil yang kedua itu namanya profil kanal. Kenal ya profil ini di mana? Di rangka. Mau tahu? Ini namanya profil kanal. Dia bentuknya seperti huruf C. Biasa ada di mana? Di rangka atap. Mana lagi? Mana lagi? Biasa lihat sampil. Profil kanan biasanya di mana? Di mana? Lanjut ya. Ini profil kanan bentuknya seperti huruf C. Ya, biasa ketemuan namanya di rangka. Jadi strukturnya bentuk rangka. Ini bentuknya huruf C. Dia ini ada dua. Jadi ada namanya di TV itu dia tandanya ada di sini dan di sini. Yang ini namanya CNP. Jadi ada dia punya kaki ini namanya CNP. Kalau yang bentuk itu namanya UNP. Jadi ini kalau sebut UNP, lalu di sini kamu pakai CNP. Dimensinya kalian lihat di tabel profil di sini misalnya ada UNP 155. UNP 155. Jadi 150 dia ketebalannya 5. 155. Seperti itu. Ini yang paling akhir selalu jualan. Terus yang berikutnya CNP. CNP contohnya misalnya 122.
150, 20, lalu tebalnya 2. Jadi ingat, perencanaan harus didasarkan pada nomenklatur. Dan sesuaikannya di ukuran. Kalau memang ukurannya tidak cukup, nggak ada bisa buat ganda atau berapa dengan mobil. Profil yang ketiga, sampai sini ada tadi ya. Yang ketiga ini sering pasti ya, ini namanya profil IWF. Bentuknya seperti huruf I. Yang lihat di mana ini? Untuk profil I ada ini kalau dengan istilah profil WF. Ini untuk profil I, ini seperti UI. Ya. Ini nomenklaturnya pakai WL. Jadi misalnya ini ada WL 300, 150, 6,59. Ini ada 6,5. Ini gila. Berarti ada 300, 750, 6,5. Ini ada 2 tebalan. Jadi ada tebal W di sini TW, tebal berat badan. Lalu di sini ada TF, tebal frame. Yang terakhir itu tebal frame, tebal sayap. Jadi ada berat badan, ada berat sayap. Yang paling akhir tebal sayap. Dan biasanya berat badan yang lebih kecil daripada berat sayap. Untuk profil I. Berikutnya di sebelah profil ini ada namanya Habib. Habib itu biasa kalian dengar. Coba bedakan antara 2 profil ini. Coba bedakan antara profil WF dan profil Habib. Bedanya di mana coba? Bedanya di mana? Panjang sayap. Panjang sayapnya berapa? Tebal berat badan dan tebal berat sayap sama-sama. Ya, jadi kalau dia punya badan 300, dia punya sayap juga 200. Ya, itu pakai nomenklatur K. Tentunya misalnya 300. 300, 10, 15. Untuk ukuran lebih jelasnya nanti nomornya ini ya, yang 15 itu berarti tebal apa? Tebal saya, aku yang lupa tebal terakhir itu tebal saya. Jadi ini begini, yang ini tebalnya 15. Ingat ini ukurannya dalam satuan ini. Jadi tebalnya 1 cm. Yang ini tebalnya berarti 10. Lalu yang ini 300, ini bisa. Jadi yang kalau yang habis ini itu artinya balok. Tapi kalau di lapangan biasa untuk menggunakan di kolom. Jadi kalau kolom tadi itu untuk pakai mobil habis. Ya. Terus dari profil WF ada lagi satu profil. Dia seperti ini. Namanya profil apa? Profil T. Ya, profil T ini paling sering kita gunakan. Profil T itu dia pakai nomenklatur huruf T. Dia adalah setengah dari WL. Coba kalau setengah dari WL berarti profil T berapa? 150, 6,5, 9. Bukan 75. Jadi dia dipotong ini. Profil WF dipotong
kedua setelah profil WF itu adalah profil T. Ya, ingat dia punya ini pada huruf T. Terus berikutnya ada profil yang ini adalah gabungan. Jadi ini ada namanya clasp-legim, ada sekunder. Yang ini bentuknya kayak honeycomb. Honeycomb itu apa? Cara coba. Biasa ya ini bulat. Biasa kalian lihat ini di mana? Yang pakai profil clasp-legim ini di mana? Honeycomb. Ini bulat. Jadi kalau jalan-jalan di Indonesia itu di bagian atasnya itu pakai clasp-legim. Ya, jadi nanti foto akan jadi gini, sebelum foto mau melakukan perencanaan foto pakai ini dulu. Karena kalau perencanaan nanti akan berdasarkan ukuran-ukuran yang ini, ukuran di produsen, bukan ukuran yang membuat. Berikutnya ada profil. Yang ini untuk kebutuhan arsitektural, jadi profil pipa. Ya, profil pipa ada profil pipa bulat, persegi dan kotak. Pokoknya contoh kalau profil pipa bulat, itu dia punya penama berdasarkan diameter. Jadi kalau misalnya ini diameter 80 lalu lebar 4, berarti dia punya nama bilang saja mau pipa bulat 84. Gitu ya? Jadi berdasarkan diameter dan ketebalan. Itu untuk profil pipa. Berikutnya untuk yang persegi dan yang kotak nanti ini nanti kalau kalian lihat jelasnya di tabel yang sudah kalian download, ya itu untuk tabel profil. Tapi di sini jelas ibu lanjut di sifat mekanis. Baik, jadi ini adalah sifat mekanis saja. Nomenklatur ini kalian lihat di tabel profil, ya. Kalau untuk pakai di perencanaan, sekarang teman-teman begini bab kedua hari ini adalah tentang sifat mekanis. Kalau sifat mekanis itu berarti berbicara tentang apa? Tentang kekuatan. Tentang apa lagi? Daya tahan. Jadi sesuatu yang muncul setelah untuk memberikan beban atau nilai terhadap material. Untuk baja itu untuk pakai pengujian kuat tarik. Ya ingat, kalau baja itu terlalu kuat terhadap tarikan. Jadi pengujiannya pakai pengujian kuat tarik. Ini alatnya namanya TM, Universal Testing Machine. Ini spesimennya untuk punya baja ini. Untuk taruh di sini, lalu nanti yang mengukurnya namanya extensometer. Baja ini motor akan tarik. Motor akan tarik, lalu dia akan kalau ditarik dia bagaimana? Dia akan apa dulu? Dia akan memanjang. Dia kalau ini, jadi maksudnya baja lalu untuk tarik awal dia akan mulai mengecil di bagian tengah. Waktu dia mulai level pertama, jadi nanti akan muncul grafik ini. Jadi waktu dia mulai pertama itu sifatnya masih elastis. Kalau yang elastis berarti kalau kamu lepas beban dia kembali ke semula. Ya. Nanti setelah itu kalau bebannya kita tambah lagi. Kita tambah lagi dia akan semakin muncul sifatnya plastis. Kalau plastis bagaimana? Benong pahami. Kalau plastis berarti dia tidak kembali ke awal lagi. Ya, dia sudah mengalami perubahan bentuk. Setelah itu kalau bebannya kita tambah lagi apa yang terjadi? Dia fraktur atau dia putus. Ya, jadi dari perubahan ini akan muncul yang namanya tegangan dan regangan. Itu jelas. Ini namanya regangan, lalu ini regangan. Ini stress, ini strain. Ya, jadi begini. Ini awal ketemu kasih tarik pertama. Di sini dia masih linear, dia tertarik di sini di awal. Lalu dia akan mulai leleh. Dia mulai leleh. Jadi
ini masih elastis, jadi gini, dia punya secara umum gambarnya segini. Perhatikan, jadi ini jelaskan gambar yang bukan di kemudian dua kali. Pertama, bentuk tarik atau kasih beban. Yang ini adalah tegangan, stres. Ini tegangan, strain. Ini bentuk tarik dari awal, dari kolom. Dia masih linear. Dia naik, pertama dia masih dalam keadaan apa yang bilang? Elastis. Jadi zona ini namanya zona elastis. Ini yang disebut dengan modulus elastisitas material. Ya, modulus elastisitas banyak nilainya 200.000 MPa. Yang pastinya adalah 200.000 MPa. Ini zona pertama, dia masih elastis. Terus kita cari lagi, bebannya ditambah. Dia masuk di zona yang ini. Ini sudah di zona plastis. Ini dia mulai lele. Atau menyebabkan dia mulai lele. Kalau dia lele di sini namanya FVA. Jadi turunan dari sini adalah F. Tegangan dan F sama. Dia yang turunan. Ini yang disebut FVA. FVA itu ketika banyak ulang kalau lele dalam keadaan plastis. Jadi tidak kembali ke berkurang. Lalu untuk tambah lagi dia punya beban, tarik lagi. Kalau tarik lagi dia akan di sini. Dia punya tegangan tambah bertambah. Di sini di tiga namanya tahapnya stuck. Strain kami, jadi dia punya tegangan semakin cepat. Ini dia punya tegangan semakin besar ke sana. Ini di puncak ini, inilah yang disebut dengan RU, tegangan urdimit banyak. Ya, tegangan urdimit itu adalah kemampuan maksimum untuk yang material menahan beban. Jadi RU itu sudah paling maksimum. Ini yang disebut dengan RU. Setelah itu dia akan di yang keempat ini. Di sini dia akan, kalau dia sudah maksimum baru dia. Ini yang namanya tahap Wegener. Jadi dia sudah. Nah, tentu saja dia digambarkan oleh nilai kapan dia lele dan kapan dia. Jadi FU dan FV di sini itu menggambarkan yang mutu baja ini menggambarkan ini. Di sini dia bilang ada tegangan sama dengan P per A. Jadi di sini adalah beban perluasan penampak. Jadi buat penampak jadi itu bakal menghasilkan tegangan. Terus kalau yang ini berarti ada apa? Delta L per L pertambahan panjang. Jadi yang misalnya itu apa? 30 cm, minta 30 cm, tarik dia sampai dia 35. Delta L per L berarti 35 per L panjang awal. Itu yang disebut dengan tegangan dan regatan. Itu saya punya materi hari ini. Ini adalah itu kalian lihat di sini ini adalah standar bahan baja yang kita gunakan di Indonesia. Nanti kita bisa download di SNI 1729 tahun 2022. Jadi ada 5 mutu bahan baja, ada BJ34, BJ itu maksudnya banyak. Ya kan? Iya, yang ini adalah FBA. FBA ini yang tadi bilang baca apa? Menggambarkan apa? Dia boleh lele. Kalau boleh lele berarti kondisinya sudah plastis. Ingat ya, jadi FBA dia masih ketika misalnya BJ34 dia masih ketika bebannya 200 kg. Oke, terus FU 340 dia punya maksimum dalam ultimate. Setelah itu nah, jadi ini adalah 50 baja yang usulannya di Indonesia ada 34, 35, 41, 50. Yang paling sering dipakai di lapangan adalah BJ37 dan BJ41. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya.
Jadi ingat, FU dan FY itu selalu menggambarkan bentuknya mutu baja. Mutu itu menggambarkan bentuknya kekuatan baja, kekuatan material. Gitu ya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, ini mau kasih tugas. Jadi nanti kalian pulang lalu kalian dokumentasikan profil-profil yang ada di sekitar kalian, foto lalu ini nama punya ya. Mengumpulkan saja tiga gambar untuk 10 profil ya. Oke. Tapi di sini kalau tidak ada yang bertanya, ini mau ambil itu yang pas. Ada yang mau bertanya atau tidak? Masih aman ya. Oke, nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Untuk habis kelas ini jangan lupa catat, lalu jangan lupa download SDN yang tentang standar bahan pribadi. Ya, kalian dokumentasikan profil-profil yang ada di sekitar kalian. Foto lalu pilih nama profilnya. Ya, kumpulkan saja tiga gambar untuk 10 profil. Ya. Demikian video pembelajaran mata kuliah struktur baja. Video ini digunakan sebagai persyaratan dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.